Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang bentuk molekul yang merupakan gambaran tentang susunan atom-atom dalam molekul berdasarkan susunan ruang pasangan elektron dalam atom atau molekul, baik pasangan elektron yang bebas maupun yang berikatan. Tentunya kita juga masih ingat ya, bahwa bentuk suatu molekul dapat diperkirakan dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu berdasarkan teori domain elektron, teori hibridisasi, dan teori ikatan valensi. Untuk teori domain elektron sudah kita bahas sebelumnya, di mana teori tersebut dapat digunakan untuk meramalkan bentuk molekul. Nah, akan tetapi teori tersebut tidak dapat digunakan untuk mengetahui penyebab suatu molekul dapat berbentuk demikian. Sebagai contoh, teori domain elektron meramalkan bentuk metana atau CH4 berbentuk tetrahedral dengan 4 ikatan antar atom karbon dan hidrogen yang ekivalen. Kemudian fakta eksperimen juga sesuai dengan ramalan tersebut. Nah, akan tetapi teori domain elektron tidak dapat menjelaskan mengapa molekul CH4 dapat berbentuk tetrahedral. Nah, hal ini kemudian dapat kita pelajari melalui teori hibridisasi. Nah, apa yang dimaksud dengan hibridisasi? Hibridisasi adalah proses pencampuran atau peluburan orbital-orbital atom membentuk orbital baru dengan tingkat energi berada di antara orbital-orbital yang dicampurkan. Nah, dalam hal ini, orbital hasil pencampuran dinamakan orbital hibrida. Berikutnya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan teori hibridisasi, yaitu pertama, konsep hibridisasi hanya dapat digunakan untuk menjelaskan ikatan kovalen saja. Yang kedua, hibridisasi melibatkan setidaknya 2 orbital non-ekivalen atau orbital dengan tingkat energi yang berbeda. Contohnya, melibatkan orbital S dan orbital P. Jadi tidak bisa hanya melibatkan satu orbital saja. Misalnya, hanya melibatkan orbital P saja atau S saja. Selanjutnya jumlah orbital sebelum dan setelah terhibridisasi harus sama. Contoh, apabila terjadi hibridisasi 1 orbital S dan 3 orbital P, maka akan terbentuk 4 orbital hibrida yang kemudian diberi nama sp3. Yang keempat, ikatan kovalen dalam molekul terjadi karena adanya tumpang tindih antar orbital hibrida yang satu dengan orbital hibrida yang lainnya, atau antar orbital hibrida dengan orbital yang tidak terhibridisasi. Nah, yang terakhir, daya tolak pasangan elektron bebas tetap diperhitungkan dalam menentukan bentuk molekul. Nah, pertanyaannya, mengapa orbital-orbital berhibridisasi? Untuk dapat menjawab hal ini, mari kita perhatikan molekul CH4 yang dibentuk dari 1 atom karbon dan 4 atom hidrogen. Konfigurasi elektron atom karbon dengan nomor atom 6 adalah 1s2, 2s2, 2p2. Nah, ketika suatu atom membentuk senyawa, elektron yang digunakan untuk berikatan adalah elektron valensinya, yang merupakan elektron pada kulit terluar. Sehingga untuk atom karbon ini, elektron yang digunakan untuk berikatan adalah elektron valensinya yang terletak pada 2s dan 2p. Berikutnya kita ingat kembali bahwa subkulit S terdiri dari 1 orbital yang digambarkan dengan 1 kotak dan subkulit P terdiri dari 3 orbital yang digambarkan dengan 3 kotak. Untuk ketiga orbital P ini kita namakan dengan 2px, 2py, dan 2pz. Nah, sehingga diagram orbital untuk elektron valensi atom karbon pada keadaan dasar dapat kita gambarkan sebagai berikut. Kemudian kita juga harus mengingat kembali bahwa orbital hanya bisa diisi oleh maksimal 2 elektron saja. Dan berdasarkan kaidahan, pengisian elektron dalam suatu orbital dilakukan sendiri-sendiri terlebih dahulu, baru kemudian berpasangan dengan arah yang berlawanan. Nah, maka pengisian elektron valensi atom karbon dilakukan dengan cara sebagai berikut. Dimulai dari orbital 2s
yang terisi 2 elektron dengan arah berlawanan. Kemudian, 2 elektron pada 2p menempati orbital yang berbeda. Nah, di sini digambarkan 2 elektron ini menempati 2px dan 2py. Berikutnya perlu kita ketahui bahwa elektron tunggal atau elektron yang belum berpasangan saja yang dapat dipasangkan untuk membentuk ikatan kovalen. Dan untuk atom karbon dengan konfigurasi elektron valensi seperti ini, kita dapat melihat bahwa atom karbon hanya memiliki 2 elektron yang belum berpasangan, sehingga hanya dapat membentuk 2 ikatan kovalen. Sedangkan jika ingin berikatan dengan 4 atom hidrogen membentuk CH4, maka atom karbon harus memiliki 4 elektron yang belum berpasangan. Nah, hal ini kemudian menyebabkan 1 elektron dari orbital 2s dipromosikan atau dieksitasi ke orbital 2pz, sehingga atom karbon mempunyai 4 elektron belum berpasangan yang dapat digambarkan seperti ini. Selanjutnya, karena orbital 2s dan 2p berada pada subkulit yang berbeda, maka keempat elektron ini tidaklah ekivalen, atau dengan bahasa sederhananya, tingkat energinya tidak sama, sehingga tidak dapat membentuk 4 ikatan ekivalen. Nah, supaya tingkat energinya sama, maka orbital 2s dan ketiga orbital 2p mengalami hibridisasi membentuk 4 orbital setingkat yang dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, setelah hibridisasi ini, konfigurasi elektron karbon dapat dituliskan seperti ini. 1s2 dalam kurung 2sp3 4. Berikutnya, karena orbital yang mengalami hibridisasi adalah 1 orbital 2s dan 3 orbital 2p, maka orbital hibridanya dinamakan sp3. Lalu bagaimana bentuk orbital atom karbon sebelum dan setelah hibridisasi? Nah, perhatikan gambar berikut ini. Pada kondisi dasar dan kondisi promosi atau tereksitasi, orbital S berbentuk bola simetris seperti ini. Dan orbital P pada 2P masing-masing berbentuk sinus dalam ruang seperti ini. Ketika terjadi hibridisasi, tingkat energi orbital 2S dan 2P menjadi setingkat, membentuk orbital hibrida sp3 dengan bentuk sebagai berikut. Nah, pada keadaan ini, karbon dapat berikatan dengan 4 atom hidrogen sehingga membentuk molekul CH4 dengan bentuk tetrahedral. Nah, berikut ini adalah beberapa orbital hibrida yang mungkin terjadi. Apabila orbital hibrida atom pusatnya adalah sp dengan jumlah orbital hibrida 2, maka bentuk orbitalnya adalah sebagai berikut. Dan bentuk molekul yang akan terbentuk dinamakan linier. Berikutnya, apabila orbital hibrida atom pusatnya adalah sp2 dengan jumlah orbital hibrida 3, maka ada 2 kemungkinan bentuk orbital hibrida yang bisa terbentuk. Pertama, apabila ketiga orbital yang terhibridisasi terisi elektron belum berpasangan, maka bentuk orbital hibridanya adalah sebagai berikut. Dengan bentuk molekul dinamakan trigonal planar. Namun, apabila dari ketiga orbital hibrida yang ada, salah satunya digunakan oleh pasangan elektron bebas, maka orbital hibrida yang terbentuk dapat digambarkan sebagai berikut. Dan bentuk molekul yang terjadi dinamakan planar V. Selanjutnya, apabila orbital hibrida atom pusatnya adalah sp3 dengan jumlah orbital hibrida 4, maka terdapat beberapa kemungkinan bentuk orbital yang dapat terjadi. Pertama, apabila keempat orbital yang terhibridisasi terisi elektron yang belum berpasangan, maka bentuk orbital hibridanya adalah seperti ini. Dan bentuk molekul yang terjadi dinamakan tetrahedral. Kemudian apabila salah satu orbital hibridanya terisi pasangan elektron bebas,
maka bentuk orbital hibridanya adalah seperti ini. Dan bentuk molekul yang terjadi adalah trigonal piramida. Kemudian apabila dua orbital hibridanya digunakan oleh pasangan elektron bebas, maka bentuk orbital hibridanya adalah sebagai berikut. Dan bentuk molekul yang terjadi dinamakan planar bentuk V. Selanjutnya apabila orbital hibrida atom pusatnya adalah sp3d dengan jumlah orbital hibrida 5, maka terdapat beberapa kemungkinan bentuk molekul yang dapat terjadi. Pertama, apabila kelima orbital yang terhibridisasi terisi elektron yang belum berpasangan, maka bentuk orbital hibridanya adalah seperti ini. Dan bentuk molekulnya dinamakan trigonal bipiramida. Kemudian apabila dua orbital hibridanya terisi dua pasang elektron bebas, maka bentuk orbital hibridanya adalah seperti ini, dan bentuk molekulnya dinamakan planar T. Kemudian apabila tiga orbital hibridanya digunakan oleh pasangan elektron bebas, maka bentuk orbital hibridanya adalah sebagai berikut, dan bentuk molekulnya dinamakan linear. Terakhir, apabila orbital hibrida atom pusatnya adalah sp3d2, dengan jumlah orbital hibrida 6, maka terdapat beberapa kemungkinan bentuk orbital. Pertama, apabila keenam orbital yang terhibridisasi terisi elektron yang belum berpasangan, maka bentuk orbital hibridanya adalah seperti ini. Dan bentuk molekulnya dinamakan oktahedral. Tetapi apabila dua orbital hibridanya terisi dua pasangan elektron bebas, maka bentuk orbital hibridanya adalah seperti ini dan bentuk molekulnya dinamakan segi 4 datar. Nah, supaya lebih paham, mari kita bahas hibridisasi yang terjadi pada beberapa molekul. Yang pertama, hibridisasi pada molekul PCl5. Atom P dengan nomor atom 15, konfigurasi elektronnya adalah neon 3s2 3p3. Nah, dari konfigurasi ini terlihat bahwa elektron yang akan digunakan untuk berikatan, yaitu elektron valensinya, berada pada 3s2 dan 3p3. Dalam bentuk diagram orbital dapat kita gambarkan sebagai berikut. Nah, dari konfigurasi ini terlihat bahwa atom P hanya memiliki 3 elektron yang belum berpasangan, sehingga hanya dapat membentuk 3 ikatan kovalen. Nah, sedangkan jika ingin berikatan dengan 5 atom Cl membentuk PCl5, maka atom P harus memiliki 5 elektron yang belum berpasangan. Hal ini kemudian menyebabkan 1 elektron dari orbital 3s dipromosikan atau dieksitasi. Dan karena 3 orbital 3p sudah terisi elektron, maka promosi dilakukan ke salah satu orbital 3D. Nah, masih ingat ya bahwa subkulit D terdiri dari 5 orbital yang dapat kita gambarkan dengan 5 kotak seperti ini. Nah, setelah promosi dilakukan, maka atom P mempunyai 5 elektron yang belum berpasangan. Kemudian, karena tingkat energi orbital 3s, 3p, dan 3d belum sama, maka terjadi hibridisasi yang dapat digambarkan sebagai berikut. Dan karena hibridisasinya melibatkan 1 orbital s, 3 orbital p, dan 1 orbital d, maka orbital hibridanya dinamakan sp3d. Nah, berdasarkan pembahasan kita sebelumnya, bentuk orbital hibrida sp3d yang kelima orbital hibridanya berisi elektron belum berpasangan dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, pada keadaan ini, atom P dapat berikatan dengan 5 atom Cl, sehingga membentuk molekul dengan bentuk trigonal bipiramida. Contoh lainnya adalah hibridisasi yang terjadi pada molekul Sf6. Atom S dengan nomor atom 16, konfigurasi elektronnya adalah Ne 3s2 3p4. Nah, dari konfigurasi ini
terlihat bahwa elektron yang akan digunakan untuk berikatan, yaitu elektron valensinya, berada pada 3s2 dan 3p4. Dalam bentuk diagram orbital, dapat kita gambarkan sebagai berikut. Nah, dari konfigurasi ini, terlihat bahwa atom S hanya memiliki 2 elektron yang belum berpasangan, sehingga hanya dapat membentuk 2 ikatan kovalen. Sedangkan, jika ingin berikatan dengan 6 atom F membentuk SF6, maka atom S harus memiliki 6 elektron yang belum berpasangan. Nah, hal ini kemudian menyebabkan 1 elektron dari orbital 3s dan 1 elektron dari orbital 3px dipromosikan ke 2 orbital 3d seperti ini. Nah, setelah promosi dilakukan, terlihat bahwa atom S mempunyai 6 elektron yang belum berpasangan. Kemudian karena tingkat energi untuk orbital 3s, 3p, dan 3d belum sama, maka terjadi hibridisasi yang dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, karena hibridisasinya melibatkan 1 orbital S, 3 orbital P, dan 2 orbital D, maka orbital hibridanya dinamakan sp3d2. Berikutnya berdasarkan pembahasan kita sebelumnya, bentuk orbital hibrida sp3d2 yang keenam orbitalnya berisi elektron belum berpasangan dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, pada keadaan ini, atom S dapat berikatan dengan 6 atom F, sehingga membentuk molekul dengan bentuk oktahedral. Contoh berikutnya adalah hibridisasi yang terjadi pada NH3. Atom N dengan nomor atom 7, konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p3. Nah, dari konfigurasi ini, terlihat bahwa elektron yang akan digunakan untuk berikatan, yaitu elektron valensinya, berada pada 2s2, 2p3. Dalam bentuk diagram orbital, dapat kita gambarkan sebagai berikut. Selanjutnya dari konfigurasi ini, terlihat bahwa atom N memiliki 3 elektron tidak berpasangan pada orbital 2p. Nah, maka atom N dapat membentuk 3 ikatan kovalen dengan atom hidrogen secara ekivalen. Nah, akan tetapi, karena hibridisasi harus melibatkan minimal 2 orbital yang non-ekivalen, maka orbital 2s juga diikutkan dalam hibridisasi, sehingga menghasilkan orbital hibrida sp3 seperti ini, di mana salah satu orbital hibridanya, yaitu orbital yang berada pada 2s, digunakan oleh pasangan elektron bebas. Nah, karena orbital hibridanya sp3 dan salah satu orbitalnya digunakan untuk pasangan elektron bebas, maka bentuk molekul NH3 adalah trigonal piramida. Contoh berikutnya adalah hibridisasi yang terjadi pada molekul H2O. Atom O memiliki nomor atom 6, sehingga konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p4. Nah, dari konfigurasi ini, terlihat bahwa elektron yang akan digunakan untuk berikatan, yaitu elektron valensinya, berada pada 2s2 dan 2p4. Dalam bentuk diagram orbital dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, selanjutnya dari konfigurasi ini terlihat bahwa atom O memiliki 2 elektron tidak berpasangan yang terdapat pada orbital 2py dan 2pz. Nah, maka atom O dapat membentuk 2 ikatan kovalen dengan atom hidrogen secara ekivalen. Nah, sama halnya dengan NH3, karena hibridisasi harus melibatkan minimal 2 orbital yang non-ekivalen, maka orbital 2s juga diikutkan dalam hibridisasi, sehingga menghasilkan orbital hibrida yang dinamakan sp3. Nah, dalam hal ini, 2 orbital hibridanya, yaitu orbital yang berasal dari 2s dan 2px, digunakan oleh pasangan elektron bebas. Nah, karena orbital hibridanya adalah sp3,
dan dua orbital hibridisasinya digunakan untuk pasangan elektron bebas, maka bentuk molekul H2O adalah planar bentuk V.